Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk kita wabarakatuh. semua. Sebelum presentasi dimulai, perkenalkan dari kelompok kami, Bapak Bowo Suharto SPD dari SMA 1 Ngawen Blora sebagai presenter, Ibu Belinda Sahangan Cilacap sebagai moderator, Ibu Murti Rahayu dari SMA Negeri 5 Magelang sebagai host. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sri Wahono SPD dari SMK Tunas Muda Karanganyar yang bekerja sama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Terima kasih kepada instruktur kita Bapak Ahmad Fajar, MPT, yang telah membimbing kami dengan penuh kesabaran. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara yang telah bergabung dalam Vikon. Selamat bergabung di room kami. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Belinda Surya SPD selaku moderator yang akan memandu presentasi pada siang hari ini. Silakan Ibu Belinda untuk memandu kegiatan ini. Terima kasih Bu Ayu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang, semangat pagi Bapak Ibu Guru Hebat Nusantara. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual pada hari ini dalam rangka melaksanakan kegiatan Vikon presentasi media pembelajaran dengan aplikasi Smart Apps Creator. Baik, sebelum kita mulai materi, saya akan membacakan CV pemateri dulu. Nama Bowo Suharto SS, tempat tanggal lahir Blora 16 Mei 1981, alamat Blora Jawa Tengah, unit kerja SMA Negeri 1 Ngawen Blora, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, dan materi presentasi yang akan disampaikan mengenai conditional sentence. Baik, demikianlah CV pemateri kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, waktu untuk presentasi saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Bowo, mungkin sekitar 20 menit untuk menyampaikan materi. Silakan Pak Bowo. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan oleh saya. Sebelum saya memaparkan materi saya, ya sedikit tadi untuk mereview. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Wahono selaku pemimpin di Guru Mengajar Nusantara ini, dan Bapak Fajar Ahmad Fajar Ma'rufin selaku instruktur tim kami. Selanjutnya terima kasih untuk Ibu Ayu selaku host dan Bu Belinda selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada saya sebagai presenter kali ini. Oke, Bapak Ibu yang hebat-hebat semua, yang pertama selamat bergabung di virtual channel ini. Semoga nanti ini bermanfaat untuk kita semua, terutama teman-teman guru bahasa Inggris se-Nusantara. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih nanti saya akan memaparkan 20 menit ke depan. Minta tolong mic-nya para peserta untuk di-up-kan dulu ya. Nanti pemaparan saya bisa didengarkan untuk semua peserta. Terima kasih.
Saya langsung saja untuk memulainya pemaparan materi saya yang berjudul conditional sentence. Nah, sebelum masuk ke materi ini, kemarin sudah ada yang memperjelaskan atau memaparkan, tapi ini mungkin dengan slide-slide yang agak mungkin berbeda dengan yang kemarin. Oke, terima kasih. Saya langsung saja mulai. Oke, Bapak Ibu guru hebat semuanya, mulai dari host, moderator, dan semua peserta, bisa dilihat screen sharingnya dulu. Iya Pak, Bapak sudah Ibu muncul guru. Pak. Semua sudah muncul ya? Iya, sampun. Ya, terima kasih. Ini bagian opening. Ini ada judul materinya, itu pembelajaran kalimat pengandian, conditional sentence. Mapelnya bahasa dan sastra Inggris. Mengingatkan saja untuk Bapak Ibu guru yang hebat semuanya, di SMA itu bahasa Inggris, mapel bahasa Inggris itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama bahasa Inggris umum, yang kedua bahasa dan sastra Inggris. Ya, untuk conditional sentence ini, ya ini masuknya di mapel bahasa dan sastra Inggris lintas minat, ya khususnya di level kelas 11 SMA. Untuk yang di bahasa Inggris umum itu nanti adanya di kelas 12. Nah ini kalau di SAC ini ya, saya kasih slide-nya itu biar menarik, nanti siswa itu sambil geleng-geleng tapi bisa masuk materinya gitu. Ini ya kita menuju ke home Bapak Ibu ya. Ya, ini sudah masuk ke home Bapak Ibu. Sudah dapat muncul Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, ini materinya di home, yaitu conditional sentence. Sebelum ada definisi, ada tujuan. Ya, pengandaian itu kan dalam bahasa Indonesia itu kan berandai-andai. Ya, berandai-andai itu berarti ada yang mungkin, ada yang tidak mungkin dan sebagainya. Itu perkenalan untuk pengandaian ya. Yang pertama definisinya ya. Di situ bisa muncul conditional sentence is a sentence with two clauses. Nah, two clauses, dua klausa. Ya, jadi intinya di conditional sentence itu ada dua klausa. Yang pertama if clause dan yang kedua main clause atau result clause. Apa itu if clause? If clause itu adalah kalimat yang ada if-nya. Nah, jadi kalimat yang ada if-nya. Nah, yang kedua itu main clause atau result clause. Artinya apa? Itu adalah kalimat hasil. Nah, jadi nanti dalam bahasa Indonesia seperti ini. Jika saya ganteng, nah saya akan menjadi artis ya itu. Jadi berandai-andai. Jadi ada if clause-nya, ada result clause-nya. Nah, itu definisinya. Yang kedua, nah tadi untuk apa conditional sentence ini dibuat? Nah, ini the social function of conditional sentence is used to talk about possible or imaginary situation. Artinya bahwa kalimat pengandaian ini dipakai untuk situasi mungkin atau tidak mungkin. Ya, jadi kan tadi berandai-andai. Ini untuk home bagian materi awal ini ya. Nanti kita akan jelaskan ciri-ciri yang lain dan juga jenis-jenisnya. Ya, ingat untuk Bapak Ibu guru semua, nanti conditional sentence itu fokusnya kita itu menggunakan kalimat itu atau mungkin
secara teori itu belajar grammar Bapak Ibu. Nah, grammarnya apa? Nah, nanti tepatnya nanti spesifiknya adalah bagaimana kita tahu paham tentang tenses. Nah, di sini nanti dari jenisnya nanti kurang lebih total ada 6 tenses yang kita harus pelajari. 6 tenses. 2 tenses di setiap jenisnya. Oke, kita lanjut saja ke materi yang pertama. Nah, ini jenis Bapak Ibu. Ya, ini saya off-kan dulu musiknya. Oke, materi yang pertama. Nah, ini terkait jenisnya. Type 1 atau jenis tipe 1. Nah, ini sifatnya open condition atau possible condition. Jadi kondisi yang mungkin terjadi di sekarang. Nah, apa rumusnya? Ini yang penting ini juga penting. Jadi setiap tipe itu nanti ada formulanya. Nah, formulanya apa? Nah, ini bisa kita lihat. If clause, berarti if clause-nya itu nanti menggunakan simple present tense. Terus yang kedua, result clause-nya menggunakan simple future. Atau result clause-nya boleh menggunakan present tense. Nah, itu ya. Terus ada juga cara lainnya dibalik Bapak Ibu. Jadi nanti result clause-nya di depan, if clause-nya di belakang. Cuma bedanya apa? Kalau if clause-nya di depan itu harus dipisah dengan koma dulu, terus menuju kalimat hasil. Nah, itu baru full stop atau titik. Ya, kita lihat contohnya example itu. If I have much money, I will go to Bali. Ya, if clause-nya itu simple present tense. Terus I will go to Bali itu result clause-nya simple future. Atau boleh present tense atau mungkin kita rubah boleh. Terus penulisannya juga boleh dibalik nanti. I will go to Bali if I have much money. Boleh itu. Jadi penulisannya itu nanti bisa dibolak-balik. Cuma kalau if clause-nya di depan, koma, baru kalimat hasil. Tetapi kalau dibalik kalimat hasil tanpa koma langsung if clause. Ini untuk tipe 1. Jadi intinya tipe 1, murid nanti siswa kita harus tahu paham tentang 1 simple present tense, yang kedua simple future. Oke nggih Bapak Ibu guru, semuanya ya, nanti kalau tidak jelas nanti boleh sharing tanya dengan di sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya kita menuju ke materi kedua atau nanti jenis kedua. Sudah nampak di layar Bapak Ibu? Halo? Ya, sudah Pak. Sudah, ya. Sudah. Oke, ya kita menuju materi kedua ya. Kita menuju materi kedua. Nah, ini tipe 2. Apa itu tipe 2 Bapak Ibu? Nah, tipe 2 itu sifatnya unreal. Nah, jadi impossible condition in the present. Jadi ini tidak mungkin, ini situasi yang tidak mungkin di waktu sekarang. Nah, terus yang paling penting juga ini formulanya. Nah, if clause-nya nanti, if clause-nya, jadi kalimat yang ada if clause-nya itu menggunakan simple past tense. Terus yang kedua, result clause-nya menggunakan simple past future tense. Nah, ini perlu yang diingat ke siswa kita nanti. Jadi if clause-nya use past tense, result clause-nya use past future tense. Ini yang perlu. Nah, boleh dibalik juga Pak, boleh. Ya, karena di dalam kalimat penggantian itu if clause-nya diletakkan di belakang, main clause-nya atau result di depan boleh, tapi tanpa koma. Oke. Kita melanjut ke contohnya di situ. Nah, kita contohnya diambil dari tipe 1 tadi, kita rubah ke tipe kedua, yaitu if I had much money. Ya ini, if I had much money. Ini simple past tense. Nah, jadi ingat simple past tense apa rumusnya? Subjek plus verb 2. Intinya kan di situ. Yang kedua setelah koma, past future tense, yaitu kalimatnya I would go to Bali. Ya,
Nah, past future itu apa? Rumusnya ya, subject plus would plus verb 1. Nah, jadi seperti itu. Boleh dibalik. I would go to Bali tanpa koma, langsung if I had much money. Ya, jadi seperti itu. Jadi untuk formula penulisannya boleh, yang penting if clause-nya tetap paket dengan kalimat if-nya tadi, yang result clause-nya tetap sesuai dengan past future-nya tadi. Ini untuk materi kedua, yaitu tipe kedua. Oke, Bapak Ibu yang hebat semuanya, kita lanjutkan yang ke selanjutnya. Ya, sudah nampak di layar Bapak Ibu? Sudah, Pak. Oke, kita lanjut. Yang materi ketiga adalah tipe yang ketiga atau type 3. Apa itu type 3? Ya, itu type 3 is unreal condition in the past. Artinya apa? Ini kondisi yang tidak mungkin, ya, tidak nyata, tidak mungkin, unreal di masa lampau. Nah, berarti ini kita harus membayangkan tidak mungkin di masa lampau. Nah, itu jadi kita harus bisa mempraktikkan lampau tidak mungkin, kan itu yang pertama. Yang kedua, ini juga yang paling penting, formulanya tipe 3. If clause-nya itu use past perfect tense. Nah, ini use past perfect, jadi simple past perfect ya. Terus yang kedua, result clause-nya menggunakan past perfect future. Nah, past perfect future ya. Ini yang perlu ditekankan untuk siswa-siswa kita. Untuk perfect atau past perfect ini yang perlu dipahami untuk anak kita, siswa kita nanti, itu yang kata-kata yang irregularnya itu loh, kata yang berubah-ubah itu irregular, itu yang perlu ditekankan untuk siswa, untuk minimal siswa itu harus tahu artinya, hafal, dan bisa banyak menguasai irregular verb. Nah, karena untuk perfect ini nanti menggunakan irregular verb kebanyakan. Nah, ini verb 3. Oke, kita lanjut ke contohnya. Ya, contohnya. Oke, dari tipe 1 tadi dirubah ke tipe 2, kita rubah ke tipe 3. Jadi contohnya dari awal satu saja tadi. Oke, example-nya. If I had much money, ya, koma, ya, itu terus koma, terus result clause-nya I would have gone to Bali. Ya, coba kita analisis. If clause-nya itu past perfect. Rumusnya apa past perfect? Subjek plus had, ya, jangan lupa had, plus verb 3. Nah, ini kuncinya di situ. Nah, Pak, itu kok head-nya 2. Head yang satu itu head sebagai formula. Nah, head yang kedua itu artinya memiliki, verb 3 dari have. Ya, jadi harus ditekan pada siswa nanti. Loh, head-nya kok double kan gitu ya. Nah, jadi harus tahu. Jadi subjek plus head plus verb 3. Jadi if I had much money. Past perfect tense. Yang kedua, past perfect future. Nah, ini rumusnya apa? Subjek plus would have plus verb 3. Nah, ini verb 3-nya apa? Gone. Gone dari verb 2-nya apa? Nah, when. Verb 1-nya apa? Go. Nah, ini yang perlu tekanin untuk peserta didik kita, siswa kita, bahwa irregular itu kata kuncinya adalah harus sering menghafalkan perubahan-perubahan itu. Kalau regular tidak berubah, tinggal nambah saja, tambah ed atau tambah d saja. Ini yang irregular, ya, khusus yang perfect itu harus siswa kita harus tahu. Oke, ini untuk tipe 3. Jadi intinya tipe 3 nanti peserta didik kita harus menguasai simple past perfect tense dan menguasai simple past perfect future tense. Oke, kita lanjut nggih Bapak Ibu. Materi ciri sekarang tambahan untuk ciri yang lainnya. Loh. Oke, remember, ingat. Ini kelihatan sepele tapi harus diketahui untuk semuanya. Lihat. Oke. Yang A khusus untuk
tipe 2, the second conditional. Nah, ketika nanti tipe 2, semuanya bentuknya, kalau itu nominal kalimatnya, maka harus menggunakan to be were. Apapun subjeknya, kita tahu kan subjeknya ada you, they, we, he, she, it. Nah, kalau saya mengajarkan ke siswa kita, anak saya, murid saya itu ayu, dewe, he, she, it. Ya, itu subjeknya untuk mudah mengenal. Nanti were itu sebagai pengganti was untuk tipe 2. Ini nanti entah subjeknya he, she, I, they pakai were. Nah, ini khusus untuk kalimat nominal yang di tipe 2. Nah, cuma kadang murid bingung, Pak, kalimat nominal itu apa? Nah, lawannya apa? Kalimat verbal. Nah, nominal adalah kalimat yang tidak menggunakan atau tidak memiliki kata kerja. Nah, itu nominal. Nah, biasanya menggunakan to be. Nah, terus lawannya apa? Yaitu kalimat verbal dari kata verb. Berarti kalimat itu nanti memiliki atau menggunakan kata kerja. Nah, ini sekarang lanjut ke example-nya di situ. If I were a rich man, I would go to bla bla bla. Nah, itu ya. I itu kalau kita belajar tenses nominal yang past tense biasa, itu I subjeknya itu pasti menggunakan to be was. Tetapi karena ini pengandian tipe 2, maka apapun subjeknya kalau nominal gunakan to be were. Nah, ini kalimat nominal tipe 2 ya. If I were a rich man, I would go to bla. Jika saya jadi orang kaya, saya akan pergi bla 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 bla. Ya, itu. Ini ciri yang lainnya. Yang kedua, oke, Bapak Ibu guru yang hebat semuanya. Kalimat pengandian itu juga nanti boleh berbentuk negatif. Nah, cuma di sini nanti bentuk negatifnya itu menggunakan kata yaitu unless. Unless itu maknanya itu if not, jika tidak. Jadi gini, unless itu digunakan dalam kalimat positif, tapi nanti maknanya menjadi negatif. Karena arti unless itu kan if not, jika tidak. Nah, ini kita lanjut ke contoh situ. I will be back tomorrow unless there is a plane strike. Nah, ini. Jadi there is a plane strike itu kan positif, tapi nanti maknanya menjadi negatif karena menggunakan unless, jika tidak. Nah, unless itu artinya jika tidak. Boleh dibalik, Pak? Boleh, karena unless itu kan pengganti if not. Jadi unless there is a plane strike, I will be back tomorrow. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, he'll accept the job unless the salary is too low. Nah, ini artinya apa? The salary is too low itu walaupun itu positif, tapi nanti maknanya negatif karena menggunakan unless. Nah, jadi saya akan menerima kerja itu jika tidak gajinya itu terlalu rendah. Nah, jadi unless artinya adalah if not. Boleh dibalik juga, boleh. Unless the salary is too low, tapi harus dikoma, he'll accept the job. Nah, ini untuk ciri dua ciri yang penting dalam conditional sentence. Oke, Bapak Ibu yang hebat-hebat semuanya, saya lanjut ke materi selanjutnya. Oke. Oke, Bapak Ibu guru yang hebat-hebat semua, sudah munculkah materi saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Bu Bel? Sudah ya? Oke. Sudah. Ini materi yang terakhir untuk conditional sentence. Omitting if. Nah, jadi menghilangkan if. Boleh Pak if dihilangkan? Boleh. Boleh. Walaupun dihilangkan, artinya tetap if. Kan gitu ya. Nah, jadi menghilangkan if tapi maknanya tetap if. Ya, apa saja dan caranya gimana? Nah, ini ada penjelasannya. Ketika were, had untuk past perfect dan should, ya, kadang-kadang sometimes
if is omitted, dihilangkan. Dan subjek dan verbnya inverted, dibalik. Ya, inverted terbalik atau dibalik. Inverted itu artinya dibalik. Ya, jadi nanti if-nya diganti dengan were, itu nanti untuk tipe 2, had past perfect berarti nanti untuk tipe 3, dan should nanti ketika nanti menggunakan model auxiliary. Nah, itu jadi if-nya hilang nanti. Nah, tipe 2 were itu pengganti if, had juga pengganti if tapi untuk tipe 3, dan should pengganti if tapi ini untuk menggunakan model auxiliary yang C. Oke, kita bahas example contohnya. Were I you? Were I you, I would not do that. Ya. Were I you itu artinya apa? Were I you itu dalam penjelasan di bawahnya. Were I you itu sama dengan if I were you. Nah, jadi walaupun nanti ketemu kalimat were I you itu artinya jika saya jadi kamu, jika saya kamu, saya tidak akan melakukan itu. Nah, walaupun tidak ada if-nya artinya if itu. Nah, ini were khusus untuk tipe 2. Terus yang B, had I known, I would have taught you. Had mengganti if untuk tipe ketiga. Nah, apa singkatan dari had I known? Had I known itu sama dengan yang B di bawahnya. Itu sama dengan if I had known. Tipe ketiga, simple past perfect. Nah, kalau diartikan, jika saya tahu, saya akan telah menceritakan ke kamu. Nah, itu. Jadi walaupun tidak ada if-nya artinya ini untuk tipe ketiga. Yang ketiga C menggunakan should. Ini pengganti model. Jadi kalau mengganti model nanti ini ya should anyone call. Ini sama dengan if anyone should call. Tinggal subjeknya dibalik saja itu. Jadi, walaupun itu should, tapi artinya nanti jika seseorang, orang itu seharusnya menelpon, menghubungi, tolong take a message. Nah, jadi walaupun tidak ada if-nya, artinya if. Nah, jadi sekali lagi, were itu untuk pengganti if di tipe 2, had pengganti if di tipe ketiga, should pengganti if menggunakan model auxiliary. Untuk yang tipe 1 tidak bisa untuk melakukan ini. Ya, oke. Selanjutnya ini materi selesai. Saya menuju ke contoh latihan saja, evaluation-nya. Ya, coba. Oke, Bapak Ibu yang hebat-hebat semua, bisa dilihat layarnya? Bisa, Pak. Lanjut. Ya, ini soal latihan soal. Ini latihan soal sifatnya kan hanya latihan. Jadi nanti ini kalau diklik salah nilainya 0, kalau diklik benar nilainya 20 karena saya membuatnya soalnya 5. Jadi nanti betul semua 100. Kalau diklik salah ya lanjut ke nomor berikutnya. Kalau diklik benar ya lanjut ke nomor berikutnya. Coba ini. Nomor 1 ini contoh soal tipe 1. Wah. Ya, coba kita kerjakan. Nah. Ya. Oke, maaf Bapak Ibu. Ini saya skornya diulang sebentar. Sebentar Bapak Ibu, saya nolkan dulu ya. Ini 0. Nah, ini sudah Bapak Ibu? Sudah nampak? Sudah. Sudah ya, itu coba kita kerjakan. Nah, ini tipe 1. Kalau I tipe 1 present tense, berarti jawabannya apa? Ya, kita M. Ya, M. Ya, betul. Nah, ini menggunakan unless. Nah, ayo Bapak Ibu, kira-kira jika saya tidak punya uang, jika saya tidak punya uang banyak, unless, walaupun I have much money, tapi pakai unless. Nah, jadi ini maknanya nih negatif. Jika saya tidak punya banyak uang, maka jawabannya I will not go.
Ya, saya tidak akan pergi, orang di duit kok ya, nggak punya uang. Ya. Nah. Oke, soal yang ketiga. Tipe berapa Bapak Ibu? 2. Ya, tipe 2. Nah, sebetulnya jawabannya yang betul adalah yang were. Coba kita klik salah saja. Ya, kita klik salah saja. Ya, kita klik salah saja. Ya, Jahe, sudah dimatikan mic-nya. Mohon Bapak Ibu guru yang hebat, mic-nya peserta dimatikan dulu, ini belum selesai. Belum selesai untuk presentasinya. Bu Ayu mohon bantuannya. Halo? Halo Bu Ayu? Tunggu info dari grup. Bu Ayu. Bu Ayu. Mohon peserta untuk bisa matikan mic-nya terlebih dahulu. Bu Suharti, Bu Dwi Suprapti, Halo? Bu Dwi Suprapti. Mohon Bu Ayu Oh, untuk udah Pak, sudah mic Pak. peserta dulu. Oke, Iya, ya. lanjut. Ya, kita lanjutkan materinya. Ini Iya, yang sampun. evaluation-nya. Ya, kita Bapak Ibu untuk nomor 4 ini tipe ketiga. Jadi if clause-nya simple past perfect, maka nanti result clause-nya hasilnya kalimat past perfect future. Jawabannya yang betul adalah yang B. Nah. Oke, ini soal yang terakhir untuk Bapak Ibu. Soal terakhir ini tadi seperti tadi omitting if, menghilangkan if-nya. Jadi ini tanpa if. Halo Bapak Ibu, yang hebat-hebat semua. Oke, ini soal yang terakhir. Jadi ini menghilangkan if. Nah, karena ini kita analisis di result clause-nya, kalimat hasilnya. I would have passed the exam. Nah, di situ kita harus tahu tenses apakah itu, kan gitu. Nah, would have plus verb 3 berarti menunjukkan bahwa itu simple past future perfect. Nah, jadi itu tipe ketiga. Nah, tipe ketiga kalau menghilangkan if, berarti nanti penggantinya adalah had. Nah, maka jawabannya yang tepat had di depan. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, oke. Nah, kalau kita jawab tadi skor totalnya 80 untuk 5 soal. Jadi ini untuk 5 soal, karena satu soal benar betul nilainya 20, maka skor akhirnya adalah 80. Ya, ini untuk konten dan evaluasinya sudah Bapak Ibu yang hebat-hebat semua. Kita terakhir menuju ke developer. Ya, ini penutup, penyusun, pembuat. Nah, ini. Ya. Ya, ini setiap slide-nya itu memang saya beri sound semua, background sound, bunyi atau musik. Tujuannya untuk apa Bapak Ibu? Bahasa Inggris itu kan sampai hari ini, sampai detik ini masih dianggap momok juga untuk siswa kita. Siswa kadang malah belajar bahasa Inggris ya itu saja, modelnya itu saja. Nah ini, maka dari itu salah satunya solusinya adalah pakai SAC ini. Nah, SAC ini tapi harus dibuat yang kreatif, interaktif dan menyenangkan. Salah satunya di dalamnya dimunculkan musiknya. Anak-anak itu kalau belajar
dengan musik itu kan senangnya luar biasa, suka itu. Nah, ini nanti ini salah satu solusinya. Ini bagian terakhir saya ini. Jadi karena kemarin ketentuannya harus seperti ini, ada logo guru mengajarnya, ada BBJT-nya, harus ada judul materinya, identitas penyusunnya, terus media ini untuk apa dan sebagainya. Alhamdulillah instruktur saya Pak Fajar kemarin tuh saya kirim sudah bagus Pak, gitu. Terus ada hanya sedikit kata-kata yang mungkin harus ditambahi revisinya kemarin. Dan alhamdulillah Pak Fajar sudah meng-ACC terus kemarin langsung oke itu. Oke Bapak Ibu, ini bagian developer materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan silakan nanti bisa koordinasi dengan moderator. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Bu Belinda selaku moderator. Monggo Bu. Ya, Bapak Ibu guru hebat, demikian presentasi materi mengenai conditional sentence yang disampaikan oleh Pak Bowo Soeharto. Sangat menarik ya Pak, materinya seperti itu. Alhamdulillah. Nggih, Ya. alhamdulillah lancar ya Kita Pak. belajar berandai-andai. Nggih. Ini saya mohon maaf, ini di laptop saya malah ngeheng. Jadi tadi memang ada beberapa pertanyaan Pak. Udah ada beberapa pertanyaan sebentar. Sambil menunggu ini dulu. Tadi ada empat pertanyaan. Ini saya dari HP baru login. Yang pertanyaan terakhir dulu ya Pak ya, yang bisa ini saya baca. Ya, enggak apa-apa Bu. Ini dari Bu Wiwik Kumiati. Apa kegunaan materi ini untuk kehidupan siswa sehari-hari? Silahkan Pak Bowo. Iya, terima kasih Bu siapa tadi Bu? Bu Wiwik Kumiati. Dari Cepu. Dari Cepu. Cepu. Dari Cepu. Wah ini Ya, saudara ya. Waalaikumsalam saudara Ya, ini Pak. Bu ya. Dari mana Pak? Ya, gini Bu untuk pengandaian kalimat pengandaian itu tadi kan ada sudah social functionnya ya. To talk about imaginary or possible condition. Jadi ini untuk berandai-andai kan dalam bahasa Indonesia itu penggunaan jika itu ya. Jika saya ngantuk, saya akan tidur kan itu. Jadi ini hanya untuk pengandaian. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari itu kita sering jumpai ya berandai-andai ya, termasuk harapan juga ya. Motivasi diri, harapan kita ke depan. Jika saya dapat nilai bahasa Inggris 100, saya akan kuliah di UGM nanti ya itu. Jadi ini juga bagian dari harapan wise ya, harapan kita untuk memotivasi diri kita dalam mimpi kita. Dream ini hubungannya dengan dream Bu. Mimpi tapi Dream. untuk memotivasi diri itu. Cita-cita. Cita-cita, dream, mimpi Bu itu kan kita manusia kan punya mimpi Bu. Nah itu kalimat yang dipakai ini. Nah itu dalam bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah itu untuk Bu Wiwi mungkin bisa dipahami Bu kurang Wiwi. jelas atau mungkin Terima kasih. Nggih. yang Oke lain Pak, monggo. lanjut nggih Pak. Sudah jelas Pak, Nggih. saya sudah screen tidak mendengar. Untuk Terima kasih Bu screen Wiwi. sharingnya saya tutup ya ini ya. Nggih. Berarti ya Nggih. nggak ada yang butuh. Lanjut nggih Pak. Iya. Dari Bu Sutarsi. Walah ini bentar Pak, ini Nggih, monggo. malah scroll ke bawah lagi pertanyaannya. Sebentar ya Pak. Iya. Yang bisa dipegang saja Bu. Ya, Bentar. biar tidak lari. Ya. Nggih. Ya, Walah saya tunggu, ini iya Bu. malah Siap. ini malah lari ke bawah terus apa ya? Kalau misalnya ada ini baru ya, ada chat baru ke bawah lagi apa ya?
Enggak apa-apa yang terbaru, enggak apa-apa Bu kalau enggak bisa Apakah muncul. dalam kalimat tersebut harus selalu menampilkan subjek? Contohnya, satu di kedua klausa. Setahu saya, kalimat efektif hanya lari lagi Pak chatnya Pak. Lari. Nggih. Kenapa? Saya Sutarsa yang bertanya itu, boleh saya bertanya langsung ke Pak Dewa? Oh, Bu Sutarsi nggih. Oh, nggih. Silakan Bu, silakan. Ya, mending open mic aja ya, Bu. Nggih, monggo. Monggo Bu. Iya, yang sangat Pak Dewa. Karena Ya saya Bu, selamat siang. Ya, saya rasa di rumah kita ya, kita Mohon untuk yang teman-teman lainnya, mohon teman-teman yang lainnya mendengarkan kalau tidak ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nih, Bu Dwi mau tanya. jadi banyak orang ya. Bu Dwi punten. Ini gantian dulu nggih, Bu Sutarsi dulu nggih. Mungkin bisa menonaktifkan untuk mikrofon yang lainnya dulu, Bu. Bu Ayu mohon bantuannya ya, Bu Ayu. Bisa, lagi di Nggih. bisa lanjutkan ya Pak Dewa. udah loading. Halo. Nggih, monggo Bu Sutarsi. Tadi di dalam contoh yang Pak berikan dalam slide atau dalam tayangan, dalam sebuah kalimat klausanya selalu ada dua subjek. Di situ contohnya kebetulan menggunakan kata I ya Pak ya. Subjek itu harus selalu dimunculkan di dua klausa dalam sebuah kalimat. Iya, dua klausa ya, betul. Karena setahu saya, kalau kalimatnya subjek hadir sekali Pak, di klausa induk atau klausa bawahan. Begitu mohon penjelasannya Pak Bung. Terima kasih. Oke, saya jawab langsung nih. Nggih. Ya, di if clause atau conditional sentence itu memang ada dua klausa di dalamnya. Kalau tidak ada dua klausa, berarti nanti bukan kalimat pengandian, bisa menjadi parallel sentence seperti itu, Bu. Jadi nanti kan ada tadi dijelaskan yang di screen media. Jadi ada namanya if clause. Jikanya, pengandiannya berandai-andainya dulu, if clause-nya. Terus nanti setelah itu baru hasilnya. Jadi ada sebuah jika saya, itu if, tadi itu if clause berarti kalimat yang diikuti if. Lalu yang kedua main clause. Main clause itu sama dengan namanya result clause, hasilnya yang kita harapkan. Jadi kalau kalimatnya dua, klausanya dua, otomatis nggih Bu, subjeknya ya dua kan gitu kan, kalimatnya itu kan minimal terdiri dari subjek, predikat dan objek. Itu kan ada namanya simple sentence, ada yang kompleks sentence kan gitu Bu. Cuma tadi ada ciri-ciri yang lain untuk tipe 2, 3 dan menggunakan model itu if-nya itu hilang, jadi tidak pakai if tapi diganti were itu untuk tipe 2, had untuk tipe 3 dan should itu sebagai pengganti model. Nah, walaupun were, had dan should itu di awal, tapi tadi dijelaskan di note-nya tadi di bawah itu kan tadi were I you contoh misalnya itu yang sama dengan I were you, ada subjeknya di situ. Nah itu loh. Terus had I known di situ. Nah, if I had known ada subjeknya di situ. Cuma hilang Bu, ini kan
menghilangkan, mengganti if, tapi di dalam penjelasannya itu tetap muncul subjeknya, pelakunya. Ya, itu sedikit penjelasan saya, Bu. Mungkin nanti bisa belajar bersama-sama di lain waktu lagi, Bu. Nah, itu. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu tadi. Ya. Terima kasih Pak Bowo penjelasannya. Semoga bisa dipahami oleh Bu Sutarsi. Ya Pak, lanjut pertanyaan berikutnya nggih. Halo Pak Bowo. Ya, masih ada waktunya, lumayan ini 10 menitan ini. Ya, nggih. Ini dari Bu Wiwi Widayaning Tias. Pada Silakan, kalimat Bu, if atau clause, main clause ini di manakah kalimat intinya? Terus pertanyaan yang kedua masih dari Bu Wiwi. Halo, Bu. Nggih. Itu Pak pertanyaan yang pertama tadi dari Bu Wiwi. Terus pertanyaan yang kedua, pada percakapan sehari-hari atau pragmatik, tipe berapa yang biasa dipakai? Halo. Halo Pak Bowo. Halo Pak Bowo. Oke, sudah ya. Iya Pak, 2 pertanyaan sudah, tadi Bu? Pak. Ya, halo, sudah? Sudah, silakan bisa dijawab. Saya jawab nggih. Nggih. Ya, halo, sudah ya pertanyaannya, saya jawab ya. Monggo. Ya, oke, terima kasih untuk pertanyaan yang yang pertanyaan pertama tadi dari Bu siapa tadi yang Bu Wiwi. itu? Main clause-nya letaknya di mana? Nah, itu. Ya, iya Bu. Ini saya menjelaskan. Ya, main clause. Nah, Bu. Main clause atau itu kan ada atau Bu. Juga disebut sebagai result clause. Nah, artinya apa definisinya? Main clause atau result clause itu kan kalimat yang bisa berdiri sendiri. Nah, kayak independen gitu. Jadi tidak terikat dengan yang lain. Nah, bisa berdiri sendiri. Nah, beda dengan if clause. Namanya if clause itu kan terikat dengan if-nya. Jadi kalimat yang terikat dengan if. Nah, itu if clause. Kalau main clause, walaupun nanti tidak ada if clause-nya, main clause-nya kan sudah betul itu kalimatnya kan itu. Nah, main clause ini kan tadi sudah saya jelaskan. Main clause itu definisinya itu kan garing atau result clause, hasil yang kita harapkan. Nah, bisa juga disebut sebagai main clause, kalimat yang utama, mandiri, karena tidak terikat dengan kata atau mungkin conjunction yang lain. Kalau di kalimat awal itu kan if clause ya, nama saja if clause. Jadi kalimat yang harus ada if-nya namanya if clause. Itu untuk pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua. Biasanya apa yang sering kita pakai untuk sehari-hari? Nah, itu biasanya yang paling sering tipe 1, Bu. Nah, tipe 1. Nah, karena apa? Ini kan tipe 1 itu tadi. Nah, tipe 1 itu kan possible condition in the present atau in the future. Possible condition. Jadi kondisi yang mungkin terjadi di waktu sekarang dan yang akan
datang. Nah, itu untuk pertanyaan kedua. Jadi yang paling sering dipakai untuk sehari-hari adalah tipe 1, Ibu. Ya, terima kasih. Nah, Terima kasih penjelasannya Pak Bowo. Semoga dapat dipahami oleh Bu Wiwi. Bu Belinda. Nggih. Ya. Lanjut Ya. nih Pak, ini masih ada pertanyaan dari Pak Istanto, SMK Ma'arif Kalibawang Kulon Progo. Untuk omitted if pada realitas Silakan. komunikasi mana yang sering digunakan? Dihilangkan apa tidak if-nya? Ya. Oke. Sudah Bu Belinda? Sampun. Saya jawab nggih. Nggih. Saya jawab nggih. Bu Belinda. Nggih Pak, monggo Saya Pak. jawab nggih. Mohon Bu Ayu untuk mengopkan yang lain yang mungkin teman-teman kita yang tidak bertanya mic-nya untuk dimatikan biar saya menjelaskan tapi teman yang lain bisa mendengarkan. Sudah mati semua, Pak. Ya, nggih. Oke. Untuk pertanyaan yang ini, omitting if tadi, ya, omitting if itu memang jarang dipakai oleh kita sehari-hari. Tetapi kalau kita menemukan misalkan dalam bentuk kalimat sehari-hari seperti itu, kita bisa menjawabnya, Bapak Ibu. Jadi misalkan, had I were you, I would go to USA maybe, ya itu. Jadi ini memang tidak wajib kita pakai, tapi juga muncul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, paling tidak kan kita harus juga tahu Bapak Ibu semuanya. Jadi pakai if dan hilangnya if kita harus tahu formulanya. Ya, ini hanya khusus tipe 2, 3 dan yang menggunakan model. Nah, jadi itu nanti if-nya bisa hilang, tapi maknanya tetap makna if, artinya jika gitu. Nah, jadi itu mungkin jawaban dari saya, Ibu Belinda. Ya. Nggih, tur nuwun Terima Pak. kasih. Ini masih ada ya Pak pertanyaan nggih. Bentar Pak, tadi itu ada chat dari Bu Ya. Eni Rubiati apa ya? Ya, Aduh, satu saya- lagi pertanyaan enggak apa-apa. Satu lagi enggak apa-apa, waktunya mepet ini. Satu Nggih. lagi Bu pertanyaannya. Mungkin enggak Bu apa-apa. Eni Rubiati bisa open mic soalnya tadi chatnya hilang semua. Bu Ayu coba open mic Bu Eni Rubiati. Iya, Mbak. Minta tolong. Mbak ada nih Rubiati. Hah? Nggak ada. Bu Eni Rubiati nggak ada. Tadi itu kalau nggak salah. Satu pertanyaan lagi enggak apa-apa Bu, masih ada waktunya. Coba Bu Ayu bisa nggak ini scroll chatnya Bu? Ya, Bu. nggak ada tuh Mbak. Tidak ada pertanyaan lagi? Bu Eni Rubiati nggak ada. Bu Eni Rubiati nggak ada. Untuk pertanyaan yang lain masih ada tidak Bu? Masih ada atau tidak ini? Waktunya tinggal 3 menitan Bu. Tidak ada. Oh tidak ada. Tidak ada Bu Belinda. Oh nggih, sampun berarti Pak. Ya udah. Oke, udah, makasih. Waktu sepenuhnya saya kembalikan ke Bu moderator Bu Belinda. Silakan Bu. Nggih. Ya, terima kasih Pak Bowo atas pemaparan materinya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung. Terima kasih sudah berpartisipasi dan bertanya. Alhamdulillah, semoga materi yang disampaikan oleh Pak Bowo bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu jalannya diskusi mempunyai banyak salah kata.
Sampai berjumpa di video conference lain kali. Untuk selanjutnya, saya serahkan pada Bu Ayu untuk menutup video conference pada siang hari ini. Ya, saya juga minta maaf jika ada salah-salah untuk teman-teman semua, terutama untuk para peserta. Terima kasih untuk semuanya, guru-guru yang hebat. Ya, terima kasih. Monggo, Bu Ayu. Oke, terima kasih Pak Bowo dan Bu Belinda. Demikian tadi presentasi yang telah disampaikan oleh Bapak Bu Soeharto SS. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru hebat Nusantara. Sebelum saya tutup room ini, dari kelompok kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Juga kami pribadi mohon maaf sebagai host masih banyak kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.